Meskipun ide Mo Seng muncul di Blade Ki ini, jelas bahwa dia tidak dapat menunjukkan keganasannya. Tetapi dia selalu menjadi pembangkit tenaga listrik teratas. Bahkan jika itu hanya paksaan, itu jauh dari mampu menahan pembangkit tenaga suci. Hai, segera, gelombang kuat tiba-tiba melambai dari Blade Ki. Lakukan pemogokan lagi di laut kesadaran Qin Yichen. Saat ini, tindakan Mo Seng tidak lagi sesederhana godaan sebelumnya. Sepertinya dia ingin langsung membunuh ide Qin Yichen. Bang! Di bawah fluktuasi ini, lautan kesadaran Qin Yichen bergetar hebat. Jika kamu mengandalkan kekuatan sihirmu sendiri, aku benar-benar tidak memiliki perlawanan. Namun, hanya dengan satu pikiran, Anda ingin membunuh kesadaran saya. Kamu terlalu sombong. Qin Yichen dengan dingin mendengus di dalam hatinya, melepaskan pikiran yang tidak berguna untuk mengendalikan Blade Ki, dan mendesak dedikasi yang tidak dapat binasa, dan penjahat kekuatan roh di laut kesadarannya seperti pria jin kecil yang tidak bisa dihancurkan. Bang! Setelah serangan kekerasan, laut kesadaran Qin Yichen sedikit bergetar, tetapi di bawah desakan penuhnya, itu tidak pecah. Beberapa paksaan menyusup, samar menekan tubuhnya dari kekuatan roh, tetapi hanya membiarkan kekuatan rohnya bergetar sedikit, dan tidak ada tanda-tanda runtuh. Ini, bagaimana ini mungkin? Tanda seru. Merasa bahwa di bawah paksaannya, tubuh kekuatan roh Qin Yichen tidak langsung dihancurkan, dan Mo Seng juga terkejut. Seperti yang diketahui semua orang, tubuh spirit power sangat rapuh. Bahkan Master Pil Suci takut mengungkapkan tubuh kekuatan roh sesuka hati, karena pembangkit tenaga listrik manapun memiliki kemampuan untuk menghancurkannya. Namun, tubuh kekuatan roh Qin Yichen tidak mampu menahan satu pukulan seperti yang dia harapkan. Bahkan dapat dikatakan bahwa dia belum pernah bertemu dengan Pil Master of Spirit Power yang begitu ulet. Di mana dia tahu bahwa setelah mendapatkan keputusan abadi, Qin Yichen bahkan melepaskan keputusan spiritual dan spiritual yang telah dia kembangkan sebelumnya, dan berkonsentrasi pada teknik kultivasi yang diturunkan dari iblis besar Fumo. Dan ternyata keputusan abadi kali ini jelas menyelamatkan nyawanya. Jika bukan karena kekuatan rohnya, dia akan dimusnahkan oleh Mo Seng saat ini. Murid yang baik, jangan berjuang dan marah sebagai guru, tapi jangan salahkan aku karena membunuhmu di dalam tubuh secara langsung. Pada saat ini, suara Mo Seng terdengar lagi, tetapi pada saat ini, dia jelas tidak begitu acuh. Dalam khotbahnya, itu penuh dengan ancaman. HMPH. Untuk wacana Mo Seng, Qin Yichen langsung mendengus dingin, yang tidak ada artinya sama sekali. Yang terakhir benar-benar mengabaikan perasaan guru dan murid, merobek wajahnya. Saat ini, Qin Yichen tidak akan pernah bisa mengikuti keinginannya lagi. Selain itu, dia juga tahu bahwa Mo Seng benar-benar takut untuk berbicara dengannya, karena yang dia inginkan adalah tubuhnya sendiri, dan dia sangat enggan untuk menghancurkan tubuhnya. Selain itu, Qin Yichen merasa bahwa di tubuh kering di depannya, kematian masih melekat. Mo Seng seharusnya menggunakan kebenaran mendalam dari teknik pedang untuk mentransfer pikirannya kepadanya di dalam tubuh pedang Qi ini dia. Sekarang Mo Seng, tidak ada jalan keluar. Binatang kecil, aku ingin memberimu jalan keluar. Karena kamu sangat tidak tertarik, jangan salahkan aku karena tidak memikirkan guru dan murid. Melihat Qin Yichen mengabaikannya sama sekali, suara Mo Seng menjadi sedikit marah. Saat amarahnya terdengar, keberanian agung menyapu lagi, dan menyerang laut kesadaran Qin Yichen dalam posisi yang menghancurkan. Saat ini, Mo Seng tidak punya jalan keluar lain. Dia jelas tidak mengharapkannya. Hal-hal yang awalnya dipikirkan tanpa kesulitan akan banyak berubah. Batasan utama tidak jauh. Setelah dia menyadari bahwa Qin Yichen terpikat, jadi tidak sabar untuk menggunakan kebenaran yang mendalam. Jika dia tahu bahwa ide untuk membunuh Qin Yichen begitu rumit, dia tidak akan mengambil risiko bahaya yang begitu besar untuk masuk ke dalam tubuhnya. Begitu dia tidak dapat melenyapkan pikiran Qin Yichen, sulit baginya untuk melakukan sesuka hati untuk mengendalikan tubuh ini, karena Qin Yichen dapat mengganggunya kapan saja. Bang! Di bawah keterkejutan seperti itu, tubuh Qin Yichen terus-menerus gemetar, dan di antara 7 triknya, semuanya samar-samar berlumuran darah. Jelas, menghadapi kejutan dari Mo Seng, dia juga agak tak tertahankan. Mo Seng juga memperhatikan kondisi fisik Qin Yichen, dan hatinya suram. Terus seperti ini, saya khawatir pikiran Qin Yichen belum terhapus, dan tubuhnya telah runtuh lebih dulu. Setelah beberapa saat, serangan luar biasa Mo Seng juga berangsur-angsur melemah. Jelas, dia tidak ingin menghancurkan tubuh Qin Yichen terlalu buruk, ketika saatnya tiba. Bahkan jika dia mengendalikan tubuh ini, dampak semacam itu akan membuat usahanya berkurang. Binatang kecil ini adalah ras tingkat dewa. Tetuanya pasti telah meninggalkannya barang langka yang menyelamatkan nyawa. Kalau tidak, bagaimana kekuatan rohnya bisa begitu ulet? Pada Blade Ki dari Qin Yichen di dalam tubuh, sebuah bayangan ilusi diam-diam muncul. Pada saat ini, asal sejati Qin Yichen di dalam tubuh semuanya diserap oleh pedang Qi ini. Itu berjalan melalui meridiannya, dan tidak berhenti sedikit pun. Apa yang kamu inginkan, orang ini? Meskipun jenis kejutan yang mengerikan tidak berhenti,
Itu jelas lebih lemah. Qin Yichen diam-diam bertanya-tanya. Tampaknya Mo Seng akan memakannya secara perlahan. Pada saat ini, hati Qin Yichen juga kebetulan. Jika bukan karena praktik keabadian, saya khawatir tubuhnya sekarang telah berpindah tangan. Yah, ini benda apa? Ketika Qin Yichen bertanya-tanya apakah Mo Seng memiliki rutinitas lain, Blade Qi tiba-tiba berhenti di dantian Qin Yichen. Bayangan ilusi pada Blade Qi juga menunjukkan sentuhan kejutan di wajahnya. Ya Tuhan, langit dan bumi. Lingzu, desis, binatang kecil ini. Para tetua di klan mereka terlalu berharga untuknya. Setelah melihat lebih dekat, Mo Seng tidak bisa menahan tangis. Manik-manik roh langit dan bumi adalah barang langka kapal roh yang hanya bisa lahir setelah bertahun-tahun tanpa akhir. Hanya sedikit orang yang memiliki hal seperti itu bahkan di 10.000 benua. Lagi pula, sumber daya dari 10.000 benua etnis pada dasarnya dibagi oleh kekuatan utama. Dan barang langka seperti langit dan bumi Lingzu telah lama disadap oleh nenek moyang mereka. Oleh karena itu, bahkan Mo Seng hanya melihat benda ini di catatan buku kuno. Tetapi kenyataannya, dia belum pernah menemukannya.